Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA Negeri 14 Semarang, yang terhormat guru-guru SMA Negeri 14 Semarang, serta adik-adik siswa dan siswi baru SMA Negeri 14 Semarang yang saya cintai dan saya banggakan. Sholawat salam kita diberikan kepada Nabi Agung kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya dari sekarang hingga yaumil akhir. Amin. Selamat pagi semua adik-adikku, siswa dan siswi baru SMA Negeri 14 Semarang. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kewarasan, tidak kurang satu apapun. Perkenalkan, saya Atta Putra Harjanto, sarjana ekonomi, magister akuntansi, pemegang sertifikat akuntan, pemegang sertifikat publik akuntan, serta pemegang sertifikat internasional politik kuantitatif. Saya juga merupakan dosen jurusan akuntansi di Universitas Negeri Semarang. Saya merupakan salah satu alumni dari SMA Negeri 14 Semarang yang saya banggakan. Saya masuk pada tahun 2007, kemudian saya lulus pada tahun 2010. Setelah saya lulus dari bangku sekolah menengah atas, saya melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yaitu di bangku perguruan tinggi. Pada tahun 2010 saya masuk di Universitas Diponegoro jurusan akuntansi dan lulus pada tahun 2014. Setelah lulus, saya melanjutkan studi pada program pendidikan profesi akuntansi pada tahun 2015 dan lulus pada tahun 2016. Di tahun yang sama, saya juga menempuh pendidikan magister akuntansi di Universitas Diponegoro. Saya lulus pada tahun 2018. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin berbagi pengalaman pribadi saya ketika menjadi siswa di SMA Negeri 14 hingga saat ini menjadi seorang dosen. Kesan yang mendalam ketika saya menjadi siswa di SMA Negeri 14 adalah SMA Negeri 14 mengutamakan kenyamanan dalam proses pembelajaran, kemudian memberikan fasilitas terbaik bagi siswa dan siswi serta guru-gurunya dalam proses pembelajaran. Kemudian guru-guru di SMA 14 merupakan guru-guru yang terbaik dan dapat mengajar secara profesional. Saya yakin kalian ketika masih di bangku SMP kemudian ingin melanjutkan bangku SMA, ada cita-cita yang ingin Anda capai, ya kan? Nah, di sini saya ingin berbagi pengalaman saja terkait dengan cita-cita, ya kan? Alhamdulillah, cita-cita saya selama ini dapat terwujud satu demi satu, di mana terwujudnya cita-cita tersebut tidak mudah untuk digapai, tetapi harus melalui yang namanya berbagai macam lika-liku perjuangan, serta tidak lupa harus mendapatkan restu dari seorang ibu dan ayah, serta ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik semuanya, saya yakin kalian semua memiliki cita-cita yang ingin kalian capai. Nah, ini nih yang seru nih. Saya akan memberikan sedikit pengalaman bagaimana sih caranya untuk menggapai sebuah cita-cita, ya kan? Menurut saya, ya, untuk menggapai cita-cita tersebut harus dengan pengorbanan yang luar biasa, ya, seperti pengorbanan waktu, pengorbanan biaya, harus kerja keras,
kemudian harus belajar dengan sungguh-sungguh serta tidak kalah untuk minta doa restu dari kedua orang tua, terutama doa restu dari seorang ibu. Pada kesempatan ini saya juga ingin sedikit bercerita bagaimana saya bisa menjadi seorang dosen sampai saat ini. Semua bermula ketika ada lowongan penerimaan pegawai negeri sipil pada tahun 2018. Setelah saya lulus dari pendidikan magister akuntansi, tidak berselang lama ada informasi terkait dengan lowongan pengumuman penerimaan pegawai negeri sipil. Pada saat itu saya berdiskusi dengan kedua orang tua terkait dengan dengan pilihan posisi-posisi yang ditawarkan di dalam formasi penerimaan pegawai negeri sipil, ya kan? Ya pada akhirnya atas doa restu dari orang tua saya diizinkan untuk melamar pada posisi dosen di jurusan akuntansi Universitas Negeri Semarang. Selama menunggu jadwal ujian tahap pertama, saya lebih banyak memfokuskan diri pada belajar dan terus belajar, serta berlatih soal-soal untuk menghadapi ujian. Singkat cerita aja ya nih ya, jadi semuanya. Pada hari H, ketika mau ujian, ibu saya tiba-tiba sakit dan saya harus mencarikan obat yang dibutuhkan untuk kesembuhan beliau. Sejak pagi sampai siang muter-muter lah cari obat hampir di seluruh apotek yang ada di kota Semarang. Pada akhirnya ibu saya bertanya pada saya, kamu ndak berangkat tes CPNS? Saya menjawab, ndak Ma, saya ndak usah jadi PNS juga ndak apa-apa, asal mama bisa sembuh. Insya Allah nanti Allah akan menggantikan pekerjaan yang jauh lebih baik daripada PNS. Alhamdulillahnya sekitar 1 jam 1 obat yang dibutuhkan ketemu dan saya dapatkan. Nah setelah itu ibu saya meminta pada saya untuk tetap berangkat tes CPNS. Dan ibu saya berkata, cobalah nak, siapa tahu memang rezekinya. Ya pada akhirnya atas doa restu dari ibu, saya mantap untuk berangkat mengikuti ujian. Alhamdulillahnya setelah selesai tes tahap pertama saya dinyatakan lulus. Dan yang paling bersyukur dan alhamdulillah sekali adalah saya adalah satu-satunya peserta yang lulus sesuai dengan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan untuk posisi yang saya lamar, ya kan? Dapat kita ambil kesimpulan atau hikmah adalah kita sebagai anak harus tetap berbakti pada kedua orang tua, khususnya kepada ibu kita, ya kan? Walaupun harus mengorbankan hal-hal lain yang jauh lebih penting bagi kita, tetapi yakinlah ketika kita lebih memilih orang tua, insya Allah nanti akan ganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Kemudian selanjutnya saya juga akan menceritakan bagaimana pengalaman yang mungkin memicu semangat kalian dalam menggapai sebuah cita-cita. Di dalam waktu kurang dari 2 tahun saya bekerja di UNAS sebagai dosen, saya pernah ditugaskan untuk menghadiri acara-acara penting di bidang pendidikan dan pengembangan diri secara profesional, di mana pada tahun 2019 saya mendapatkan sebuah pengalaman yang luar biasa yang tidak bisa saya lupakan. Saya ditugaskan untuk mengikuti konferensi atau paparan ilmiah tingkat internasional di Turki kurang lebih 3 atau 4 hari. Nah, itu merupakan suatu hal pengalaman yang luar biasa, di mana saya baru aktif
menjadi seorang dosen itu tahun 2019, tetapi saya sudah dipercaya, diberi amanah oleh pimpinan untuk mengikuti kegiatan tersebut di bulan November untuk berangkat ke Turki. Dan setelah itu saya juga dijadwalkan untuk mengikuti konferensi lainnya tingkat internasional yang akan diselenggarakan di Rusia, Spanyol, Hong Kong, Thailand, serta Korea Selatan. Itu jadwalnya selalu berurutan ya. Kemudian namun semua berubah adik-adik karena wabah COVID-19 yang sampai saat ini masih melanda dunia. Pada akhirnya semua jadwal tersebut harus kita pending atau kita tunda dan digantikan secara virtual. Tetapi tidak apa-apa, yang penting kita semua selalu diberikan kesehatan. Adik-adikku semuanya, menurut saya semua orang pasti memiliki cita-cita, dan cita-cita tersebut adalah harus digapai, dan untuk menggapainya harus dengan pengorbanan yang besar. Nah, tetaplah kalian semangat untuk menggapai cita-cita kalian semua. Adik-adik semuanya, setelah nanti kalian lulus SMA, dan yakinlah kesuksesan kalian setelah kuliah akan jauh lebih baik daripada kesuksesan kalian selama di SMA. Menurut saya, kesuksesan adalah hak dari setiap individu yang independen. Maka raihlah suksesmu ya hari ini dan kalahkan rasa lelahmu dan rasa malasmu. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan atau saya sharekan pada kesempatan ini. Walaupun kita dipertemukan secara virtual dengan adanya pandemi COVID-19, tidak mengurangi rasa hormat saya kepada guru-guru saya yang telah memberikan ilmu kepada saya pada saat saya masih di bangku SMA, dan tidak mengurangi rasa sayang saya kepada adik-adik generasi penerus bangsa yang luar biasa. Ini biasanya ya, biasanya saya ketika ngajar di bangku kuliah, mahasiswa saya sebelum mengakhiri kuliah, saya memberikan sebuah slogan, ya kan, virtual kan COVID nih ya, kelas virtual, kuliah online. Nah, saya berikan slogan pada mahasiswa saya adalah ingat 3M-nya Bapak. Apa itu? Makan, mangan, dan madang. Jangan lupa 3M-nya dari Bapak ya. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Pada dasarnya manusia adalah makhluk biasa, bukan setan dan juga bukan malaikat. Pastinya memiliki kesalahan. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.